Banyak orang yang suka kucing, dan kucing ini juga punya julukan yaitu Anabul. Aku pun suka banget sama Anabul nih teman-teman. Aku punya dua, yang satu namanya Momo, yang satu namanya Moza. Lucu-lucu banget. Tapi terkait dengan kucing, ada juga yang nanya sebenarnya bulu kucing itu bisa bikin mandul atau enggak sih? Nah, jawabannya akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum, hai, selamat datang kembali di channel Fania Utami, channel tentang kesehatan, pendidikan dokter, dan pengembangan diri. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan apakah bulu kucing bisa menyebabkan mandul. Sebelum kita bahas, aku mau sampaikan dulu kalau sebaiknya kita ubah istilah mandul menjadi gangguan kesuburan. Karena nggak tahu ya, aku pribadi kurang suka aja dengan istilah itu, dan sebaiknya kita lebih menggunakan istilah gangguan kesuburan, teman-teman. Terkait dengan pertanyaan apakah bulu kucing bisa menyebabkan gangguan kesuburan, jawabannya adalah enggak, teman-teman. Kenapa enggak? Jadi untuk kucing yang suka dikaitkan dengan gangguan kesuburan, itu ada impostornya nih, teman-teman. Nah, impostornya ini adalah Toxoplasma gondii. Dimana Toxoplasma gondii ini adalah parasit. Untuk mengetahui sebenarnya gimana sih impostor ini cara hidupnya, gimana sih cara dia bisa menyebabkan gangguan kesuburan, apakah lewat kucing atau seperti apa, apakah ada di bulu kucing atau gimana, kita akan bahas dulu siklus kehidupan Toxoplasma gondii supaya kita sama-sama paham secara menyeluruh nih teman-teman. Karena kasihan banget bulu kucing suka disalahin padahal impostornya yang lain, teman-teman. Ini dia siklus hidup dari Toxoplasma gondii. Udah kelihatan kan? Jadi kita akan mulai starting pointnya dari kucing alias Anabul. Yes, di sini emang starting pointnya adalah Anabul karena Anabul alias kucing itu bisa dihinggapi oleh Toxoplasma gondii. Jadi tempat hidup tanda kutip ya, tempat hidupnya Toxoplasma gondii. Nah, Toxoplasma gondii ini yang masuk ke dalam kucing, nggak semua kucing, hanya kucing yang memang terkena Toxoplasma gondii aja. Jadi di situ kucingnya ini bisa mengeluarkan pup yang mengandung Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii yang ada di pup kucing ini nggak bisa langsung menginfeksi hewan lain karena yang keluar itu bentuknya adalah suka kita sebut unsporulated oocyst, dimana ini adalah oocysta yang dia itu belum ada sporulanya. Waduh, bingung banget nih bahasa apa nih? Simpel lagi nih, jadi ketika kucing yang di tubuhnya ada Toxoplasma gondii akan bisa keluar lewat pup, tapi si Toxoplasma gondii yang ada di pup ini tidak bisa langsung menginfeksi makhluk lain karena butuh waktu berapa lama? Yaitu sekitar 1-5 hari. Makanya kalau ada orang yang pelihara kucing, penting banget untuk cat litter box-nya itu diganti tiap hari, dibersihin tiap hari. Karena nanti kalau misalnya ternyata kita kan nggak tahu ya, kalau dia itu ada Toxoplasma gondii-nya, itu bisa langsung hilang teman-teman sebelum mampu menginfeksi dari pupnya itu. Nggak sengaja gitu kan lagi bersihin cat litter box-nya, terus nggak cuci tangan. Tapi kayak cuci tangan lah ya, masa nggak cuci tangan abis bersihin cat litter box gitu kan. Cuci tangan pakai sabun. Tapi kalau misalnya ada yang lupa nih cuci tangan, terus makan, itu bisa nggak sengaja ketelan si Toxoplasma gondii-nya. Nah, di situ baru bisa menginfeksi manusia. Tapi kalau rutin diganti tiap hari, maka resikonya akan sangat-sangat rendah. Karena pada hari pertama dia nggak bisa langsung menginfeksi manusia. Nah, kalau kita ngomongin konteksnya adalah kucing liar. Kucing liar ini kan nanti dia bisa pupnya di mana aja, kita nggak tahu. Tapi nanti di sekitarnya mungkin ada hewan-hewan lainnya, hewan kecil kayak mungkin burung atau mungkin kayak tikus gitu kan. Nggak sengaja terkonsumsi lah itu Toxoplasma gondii oleh mereka, oleh hewan-hewan kecil ini, maka nanti siklusnya bisa muter lagi. Ketika si Toxoplasma gondii masuk hewan kecil ini, kan nggak sengaja nih kemakan. Terus ketika kemakan, dia akan masuk ke saluran pencernaan dan nanti dia bisa masuk ke dalam otot. Nah, ketika ada kucing liar lainnya yang sebelumnya sehat-sehat aja, nggak ada Toxoplasma gondii, terus ternyata ngelihat hewan kecil ini dimakan gitu kan, misalnya tikus dimakan, padahal tikusnya ada Toxoplasma gondii-nya. Nanti kucing liarnya juga bisa punya Toxoplasma gondii di dalam tubuhnya karena nggak sengaja makan tikus yang mengandung Toxoplasma gondii. Lalu siklusnya bisa juga ke cabang lain, jadi misalnya nggak sengaja terkonsumsi nih Toxoplasma gondii-nya ini, si impostor ini, ke hewan-hewan yang dagingnya biasa dikonsumsi oleh manusia, misalnya sapi, kambing, atau lainnya. Terus nanti kan dia masuk ke saluran pencernaan si hewan ini, terus masuk ke dalam otot. Ketika ada orang yang ternyata dia lagi makan daging, dagingnya nggak dimasak secara matang, secara benar,
maka nanti bisa berisiko juga tuh terkena Toxoplasma gondii masuk ke dalam tubuhnya melalui daging yang belum dimasak secara matang. Jadi untuk menurunkan resiko ini memang sebaiknya makan daging yang matang teman-teman. Nah dari sini jika terkena ke ibu hamil maka nanti memang berisiko akan terjadi gangguan. Maka dari itu penting sekali untuk menjaga kesehatan ibu hamil, penting banget untuk selalu rutin kontrol secara berkala. Untuk selalu bisa cek kesehatannya. Oke, kita udah sama-sama tahu siklus hidup dari si impostor ini, si Toxoplasma gondii ini. Ini adalah recapnya cara pencegahan untuk supaya kita nggak kena Toxoplasma gondii sebagai pecinta hewan, sebagai cat owner ya. Buat temen-temen yang punya anabul kayak aku, kita harus bisa sama-sama jaga. Caranya adalah pertama, ketika kita memberikan makanan ke anabul kita harus yakin nih emang si makanannya ini higienis, aman gitu. Mungkin yang paling aman, paling mudah adalah makanan yang memang sudah dibuat khusus untuk kucing, kayak misalnya makanan yang kemasan gitu kan. Itu banyak banget kan, itu bisa juga dan lebih aman. Yang kedua adalah hindari kucing konsumsi hewan kecil yang liar kayak misalnya tikus gitu kan. Kita nggak bisa ngendaliin anabul kita kalau misalnya lagi main keluar, lagi dilepas di halaman, kita nggak bisa ngendaliin kan. Kayak misalnya tiba-tiba ada tikus dikejar terus dikonsumsi sama dia, aduh. Tapi sebisa mungkin kita harus tahu lah gimana caranya supaya anabul kita, kesayangan kita ini bisa terhindar dari dia konsumsi hewan-hewan kecil yang liar yang nggak tahu tuh hewan asal muasal dari mana, apalagi tikus gitu kan. Itu kita harus tahu caranya dan biasanya kita yang paling tahu lah karena kita sehari-hari juga bareng sama anabul gitu kan. Yang ketiga, bersihkan cat litter box setiap hari teman-teman. Kalau bisa bersihinnya pakai sarung tangan, atau kalau nggak pakai sarung tangan pun itu setelah habis ngebersihin harus langsung cuci tangan pakai sabun supaya tangannya super duper bersih dan nggak ada Toxoplasma gondii yang nggak sengaja nyangkut di sela-sela sini teman-teman, sela-sela kuku, nggak sengaja nyangkut di sini terus ternyata kemakan, kita sama sekali nggak mau itu ya. Dan cat litter boxnya ini dibersihin tiap hari karena tadi kita udah tahu siklus hidupnya kalau dia itu kurang dari 1 hari belum bisa menginfeksi manusia gitu. Jadi kalau misalnya ternyata didiemin udah berhari-hari, udah lebih dari 1 hari kan masa infektifnya tuh 1-5 hari kan. Nah itu tuh hati-hati karena resikonya lebih tinggi. Jadi sebaiknya untuk menghindari itu kita bersihin cat litter boxnya setiap hari. Yang ketiga, hindari adopsi kucing liar secara sembarangan. Aku sama sekali bukan bilang untuk jangan adopsi kucing liar, bukan itu teman-teman. Tapi kalau kita memang berniat untuk mengadopsi kucing liar, kita harus jagain dulu nih, kita harus lihat dulu nih kesehatannya secara keseluruhan. Kalau bisa kita bawa dulu ke dokter hewan gitu kan, diperiksa. Terus kita coba bersihin dulu dan kita pastikan semuanya aman. Yang terakhir penting banget untuk para pemilik anabul yang lucu-lucu itu harus banget bisa jaga kesehatan dan kebersihan dari anabul karena ini juga penting dan bisa menurunkan resiko adanya Toxoplasma gondii di anabul. Nah sekarang kita ke section pencegahan secara umum, bukan spesifik di kucing. Yang pertama adalah makan daging yang matang. Karena kita tadi sama-sama tahu kalau Toxoplasma gondii itu bisa ada di sapi, bisa ada di kambing, atau bisa ada di hewan lainnya yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Maka dari itu kalau bisa hindari daging-daging yang nggak matang. Jadi kalau bisa masaknya memang harus matang teman-teman supaya bisa menurunkan resiko terkena Toxoplasma gondii. Itu dia pembahasan terkait dengan apakah bulu kucing dapat menyebabkan gangguan kesuburan. Jadi kita udah sama-sama tahu jawabannya enggak ya teman-teman, karena kalaupun bisa ada gangguan kesuburan itu bukan dari bulu kucingnya tapi dari pup, kecuali kalau ternyata nggak bersih nih kucingnya, terus pupnya menempel di bulunya, terus ternyata kucingnya emang punya Toxoplasma gondii, di pupnya ada yang menempel di bulunya, itu barulah mungkin konteksnya berbeda. Intinya bukan karena impostor Toxoplasma gondii-nya hidup di bulu teman-teman, tapi melalui jalur lain, yaitu pup kucing yang memang punya Toxoplasma gondii. Dan nggak semua kucing punya Toxoplasma gondii, makanya kita harus bisa menerapkan pencegahan yang tadi supaya anabul kita juga sehat dan kitanya juga sehat teman-teman. Sekian video kali ini. Kalau teman-teman punya masukan, pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Semoga video ini berguna. Terima kasih sudah menonton. Bye!